Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita dari film yang berjudul The War of Werewolves. Film ini bercerita tentang seseorang yang mengambil kekuatan manusia serigala untuk menyembuhkan penyakit tetapi malah berakibat buruk. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Suatu hari ada seorang pria bernama Lang Jun. Ia bekerja sebagai seorang pengirim barang. Saat malam hari ia akan mengirim barang, ia mendengarkan berita di radio tentang menghilangnya beberapa orang secara misterius. Tak lama teleponnya berbunyi, dan ternyata pamannya yang menelepon memberitahukan bahwa pamannya meletakkan kue ulang tahun untuk Lang Jun di depan pintu rumahnya. Dan pamannya meminta Lang Jun mengajak pacarnya ke rumah pamannya, serta menyuruh Lang Jun berhati-hati di jalan. Setelah itu pamannya menutup teleponnya. Lang Jun melihat kalung yang ia pakai, ia mengingat-ingat kalung itu pemberian ayahnya pada saat ia berulang tahun. Tiba-tiba ia terkaget dan berhenti mendadak karena di depannya sebuah truk terguling. Lalu Lang Jun turun dan memeriksa truk itu. Sopirnya sepertinya terjepit di dalam dan pingsan. Lang Jun berusaha mengeluarkan sopirnya. Ternyata saat Lang Jun memeriksa belakang truk, ternyata ada orang juga yang pingsan dan seperti terluka. Saat Lang Jun akan menolongnya, seekor binatang menggigitnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Lang Jun seperti kesakitan. Tak lama beberapa mobil tiba. Sementara Lang Jun seperti orang yang memiliki kekuatan super. Dan terlihat beberapa orang keluar dari mobil yang tiba. Mereka menembak kamera CCTV di daerah situ dan mengarahkan senjata serta kamera kacamatanya ke arah Lang Jun. Lang Jun sudah berubah bermata biru dan bertaring. Tak lama seseorang menyuruh membawa Lang Jun ke lab. Dan mereka membiusnya. Tetapi Lang Jun tidak terbius, ia bangkit menjadi manusia serigala dan menyerang orang-orang yang akan menangkapnya. Orang-orang yang akan menangkapnya menembakkan pistol mereka ke arah Lang Jun dan Lang Jun membalas dengan menjatuhkan mereka semua. Lalu ia melompat ke laut dan lari. Seorang perempuan dari beberapa orang itu terluka parah, tetapi ia sempat menghubungi kantor pusat tentang pelarian Lang Jun. Kantor pusat yang mendapat rekaman dari kacamata orang-orang itu heran karena baru kali ini obat percobaan itu sempurna pada seseorang. Keesokan harinya, Lang Jun sudah berada di pinggir pantai. Ia segera pulang ke rumah dan makan dengan rakusnya. Saat ia akan membersihkan diri, di kaca ia bukan melihat wajahnya, malah ia melihat seekor serigala. Lang Jun menjadi pingsan. Dan dalam pingsannya ia seperti bertemu seorang perempuan yang ia sayangi. Tak lama ia tersadar dan bangun kembali. Lang Jun seperti kesakitan melawan kekuatan yang masuk ke dalam dirinya. Setelah agak tenang, Lang Jun pergi bekerja. Bosnya memarahinya karena Lang Jun datang terlambat dan membiarkan mobil perusahaan ditinggal di suatu tempat, dan ia harus mengeluarkan biaya untuk mendereknya. Lang Jun menjadi lebih lincah dan lebih peka terhadap sesuatu di sekitarnya, dan membuat bosnya dan teman seprofesinya kaget. Lang Jun perjalanan pulang ke rumahnya. Di jalan ia menolong seorang anak yang akan tertabrak mobil, lalu ia melihat bros yang dipakai anak gadis itu. Ia mengingat pernah melihatnya waktu kecil, seorang anak perempuan yang menolongnya sedang memakainya. Tak lama anak itu dijemput seseorang. Dan Lang Jun melanjutkan pergi ke sebuah pertandingan kickboxing. Ia melihat pertandingan itu, dua perempuan sedang bertanding di dalam ring. Tak lama seorang perempuan kalah dan seorang perempuan yang bernama Chow Yue menang. Saat ia sedang selebrasi waktu dia menang, lawannya dengan curang bangun dan menjatuhkan Chow Yue dengan sengaja. Lang Jun yang melihat itu dengan refleks menangkap Chow Yue dan menendang lawan Chow Yue itu. Dan pemilik sanggar kickboxing yang bernama Wu Neng itu menantang Lang Jun karena sudah mengacau di sanggarnya.
Chow Yue menentangnya tetapi Lang Jun menerima tantangan Wu Neng. Dan mereka naik ke atas ring. Ternyata Lang Jun jatuh saat dipukul oleh Wu Neng. Ternyata Lang Jun diawasi oleh kantor pusat penelitian percobaan itu. Mereka melihat semua kegiatan Lang Jun dan juga mencari semua informasi tentang kehidupan pribadi Lang Jun. Dan mereka merasa Lang Jun adalah kesempatan terakhir mereka untuk percobaan ini, dan mereka harus segera menangkapnya. Saat tertidur, Lang Jun bermimpi melihat ayahnya memberinya kalung dan setelah memberikan kalung, ayahnya seperti kesakitan. Dan Lang Jun terbangun. Ternyata ia pingsan setelah melawan Wu Neng dan Chow Yue membawa Lang Jun ke rumahnya. Chow Yue mengomeli Lang Jun karena berani menantang Wu Neng tanpa persiapan. Saat Lang Jun akan menyentuh plester obat yang ada di muka Chow Yue menjadi marah dan memutar tangan Lang Jun. Ternyata Lang Jun hanya mau melihat plester obat itu, dan ia seperti melihat suatu bayangan melalui plester itu. Orang-orang dari lab bergegas pergi ke tempat Lang Jun berada untuk menangkapnya. Di rumah Chow Yue akan mengambilkan air minum untuk Lang Jun, dan ia melihat sebuah lembaran tentang pencarian orang hilang. Lang Jun mendekat dan melihat Chow Yue memegang lembaran itu. Lang Jun bertanya siapa itu. Chow Yue mengatakan itu kakaknya yang tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa kabar. Lang Jun mengatakan sepertinya ia pernah bertemu. Chow Yue menanyakan di mana Lang Jun bertemu dengan kakaknya. Lalu Lang Jun menunjukkan sebuah kotak obat produksi sebuah perusahaan Sanyulian. Lang Jun menerka sepertinya perusahaan itu menangkap kakak Chow Yue. Dan Chow Yue menyuruh Lang Jun menceritakan apa yang terjadi. Belum sempat bercerita, tiba-tiba Lang Jun mendengar beberapa orang datang. Lang Jun melihat beberapa orang dari perusahaan Sanyulian. Dan ia memberitahu Chow Yue, saat orang-orang itu mendobrak masuk, Lang Jun dan Chow Yue sudah kabur pergi dari rumah itu. Mereka bersembunyi di bawah mobil orang-orang itu. Lalu Chow Yue meletakkan ponsel milik Lang Jun di bawah mobil itu agar mereka dapat melacak tempat persembunyian orang-orang itu. Tak lama mobil itu pergi. Mereka kembali ke dalam dan mulai melacak keberadaan mobil itu. Chow Yue bertanya-tanya mengapa mereka berada di situ. Lalu Lang Jun menceritakan kejadian sebenarnya pada Chow Yue. Dan Lang Jun juga merasa semua ini juga berkaitan dengan ayahnya yang sudah meninggal. Lang Jun pergi menemui Paman Zong yang merupakan rekan ayahnya saat bekerja. Saat tiba di sana tiba-tiba kebakaran terjadi. Suara peringatan dari sentral menyuruh mereka untuk keluar dari laboratorium. Lang Jun langsung pergi mencari Paman Zong, dan mendapati Paman Sung sudah pingsan karena asap api terlalu tebal. Tetapi malah Lang Jun juga pingsan karena asap itu. Tak lama asap pun menghilang. Paman Zong sudah bangun dari pingsannya, dan ia merawat luka Lang Jun yang sudah sadar. Lang Jun lalu mengeluarkan plester perusahaan Sanyulian dan bertanya tentang perusahaan itu pada Paman Zong. Pamannya mengatakan bahwa ia tidak tahu karena itu merupakan perusahaan besar dan pamannya bertanya mengapa Lang Jun tiba-tiba ingin mengetahui perusahaan itu. Lang Jun hanya mengatakan tidak apa-apa. Paman Zong seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu Lang Jun kembali berjalan pulang ke rumahnya, seseorang mengikutinya. Lang Jun yang sadar diikuti, ia memukul orang itu dan orang itu pingsan, lalu ia membawanya ke rumah Chow Yue. Ternyata itu Wu Neng yang mengikutinya. Setelah sadar Wu Neng mengakui bahwa ia adalah seorang peretas yang terkenal, ia mengikuti Lang Jun karena ia tertarik pada perusahaan Sanyulian yang sedang diselidiki oleh Lang Jun. Dan Wu Neng mengatakan kakak Chow Yue pernah menghubunginya dan menyebut-nyebut perusahaan itu. Mereka melepas ikatan Wu Neng dan memberikannya makanan. Lalu Wu Neng mulai menjelaskan tentang latar belakang perusahaan Sanyulian. Ternyata perusahaan ini sedang melakukan perdagangan ilegal dan senjata kimia beresiko tinggi dengan militer luar negeri. Lalu perusahaan ini masih melakukan penelitian genetika, dan yang menerima investasi itu ayah Lang Jun dan rekannya Zong Chen. Tetapi setelah ayah Lang Jun meninggal semua informasi itu seperti menghilang dari internet. Berganti ke kakak Chow Yue. Sehari sebelum menghilang, kakak Chow Yue menghubungi Wu Neng dari internet dan mengatakan seseorang terus menguntitnya. Ternyata kasus-kasus orang yang hilang selama ini memiliki beberapa kesamaan. Mereka semua hilang saat diundang pergi ke pertandingan di sebuah pulau. Lalu Chow Yue mengingat bahwa kakaknya pernah bercerita bahwa kakaknya diundang di sebuah pertandingan di sebuah pulau. Wu Neng menebak bahwa orang yang hilang kemungkinan dipakai untuk eksperimen perusahaan ini.
Lang Jun menunjukkan apa yang terjadi pada dirinya. Chow Yue dan Wu Neng terkejut melihatnya. Dan Wu Neng mengatakan bahwa Zhong Chen pasti memiliki banyak informasi mengenai perusahaan ini. Tetapi Lang Jun mengingat-ingat perkataan Zhong Chen bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan perusahaan itu. Lalu Chow Yue mengatakan sepertinya waktu itu sinyal pelacak kakaknya hilang di laut. Dan mereka bertiga akan bekerja sama untuk melakukan penyelidikan ini. Lang Jun dan Chow Yue pergi ke pinggir laut. Sementara Wu Neng melacak sinyal dari jauh. Sambil menunggu kabar dari Wu Neng, Chow Yue dan Lang Jun saling bertukar cerita. Lang Jun berjanji akan menyelamatkan kakak Chow Yue. Dan sejak saat itu mereka berjanji akan menjaga satu sama lain. Ternyata sinyal itu tidak ketemu dan mereka harus kembali ke rumah. Mereka berjalan kembali ke rumah. Telepon Lang Jun berbunyi, itu dari Wu Neng. Wu Neng menyuruh Lang Jun pergi dari tempat itu. Belum sempat pergi, 2 buah mobil dan beberapa orang sudah sampai di depan Lang Jun. Mereka segera menangkap Lang Jun dan meninggalkan Chow Yue sendiri. Chow Yue berhasil mengejar salah satu mobil yang membawa Lang Jun, dan Chow Yue merebutnya serta mengeluarkan semua orang yang ada di situ. Lalu Chow Yue mengambil kemudi. Ia bersama Lang Jun segera pergi ke tempat Paman Song. Sesampai di laboratorium Paman Song, Lang Jun dan Chow Yue segera masuk. Lang Jun langsung menanyakan kebenaran dan meminta Paman Song mengatakan yang sebenarnya. Lalu Paman Song mulai menceritakan bahwa ayahnya yang jenius mengambil gen dari serigala liar yang cocok dengan tubuh manusia dan berhasil meningkatkan zat khusus yang dapat meningkatkan gen manusia, dan berharap zat itu dapat mengurangi penyakit manusia dan menamainya parasit. Kemudian perusahaan Sanyulian adalah investor penelitian ini. Tetapi karena ayah Lang Jun meninggal, penelitian ini dihentikan. Lang Jun penasaran bagaimana ayahnya meninggal. Lalu Paman Song mengajak mereka ke suatu ruangan, dan menunjukkan foto ayahnya serta menceritakan kejadian saat ayahnya terbakar di laboratoriumnya sepertinya ia dijebak oleh Sanyulian. Paman Song menyuruhnya berhenti menyelidiki perusahaan Sanyulian karena mereka sangat kejam. Belum pamannya menceritakan lokasi Sanyulian. Tiba-tiba suara pintu terbuka dan ternyata Sanyulian dan anak buahnya sudah berada di depan pintu. Sanyulian mengambil senjata dari anak buahnya dan menembakkan ke arah Paman Song. Dan membuat Paman Song meninggal seketika. Lang Jun menjadi marah dan seketika berubah menjadi manusia serigala. Dan Lang Jun menyerang para anak buah Sanyulian. Melihat itu Sanyulian menyuruh anak buahnya yang perempuan menembakkan peluru khusus ke arah Lang Jun. Chow Yue yang melihat itu mencoba menghentikan perempuan itu menembakkan peluru itu, tapi perempuan itu menendangnya hingga terlempar. Maksud hati Lang Jun ingin membantu tetapi justru ia tertembak peluru khusus itu. Chow Yue mengalihkan perhatian mereka dan membuat Lang Jun jatuh ke bawah. Di mana Wu Neng sudah menunggunya dengan mobil. Lang Jun tidak ingin meninggalkan Chow Yue sendiri di atas sana, tetapi Wu Neng meyakinkan bahwa Chow Yue akan baik-baik saja. Lalu Lang Jun ikut bersama Wu Neng pergi ke suatu tempat. Saat perjalanan Lang Jun sangat menyesal karena semua orang yang ia sayangi terluka karenanya. Wu Neng berusaha menenangkan Lang Jun, tetapi tiba-tiba saat Wu Neng melihat ke belakang ternyata Lang Jun sudah tidak ada di mobil, ia sudah pergi. Wu Neng tidak tahu Lang Jun pergi kemana dan ia berusaha mencarinya. Lang Jun ternyata sedang merenung di pinggir pantai dan mengingat-ingat orang-orang yang ia sayangi sambil memegang kalung pemberian ayahnya. Dan sepertinya ia mengingat sesuatu, ia langsung pergi. Ternyata ia pergi menemui Wu Neng, dan Wu Neng terkejut dibuatnya. Lang Jun memberikan kalungnya pada Wu Neng. Lalu Wu Neng melihat foto di kalung itu seperti sanggarnya sebelum direnovasi karena kebakaran laboratorium yang berhubungan dengan sanggarnya. Dan sejak renovasi itu penghubung dengan laboratorium itu ditutup. Wu Neng memperhatikan kalung itu dan ternyata itu sebuah kunci. Lalu Lang Jun mengajak Wu Neng memperlihatkan lorong penghubung di sanggarnya itu. Mereka tiba di pintu lorong itu, ternyata itu bukan kunci pintu lorong itu. Wu Neng pergi mencari kunci pintu lorong itu. Saat Wu Neng pergi, dengan kekuatannya Lang Jun membuka rantai yang melingkar di pintu itu dan membuka pintu itu. Lang Jun segera masuk dan memeriksa. Lang Jun menelusuri tempat itu dan menemukan sebuah lemari besi dengan banyak cakaran serigala. Lang Jun membuka salah satu lemari itu dan menemukan sebuah tas. Ia mengambilnya dan membukanya dengan kunci yang berasal dari kalungnya itu. Ternyata di dalam tas itu berisi sebuah rekaman suara ayahnya. Ayahnya menjelaskan tentang penelitian ini sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa ibunya, tetapi justru ini dibuat komersial oleh Sanyulian.
Ayahnya meminta maaf pada Lang Jun dan menyuruh Lang Jun melanjutkan hidupnya dengan benar. Mendengar itu Lang Jun bertekad untuk membalas perbuatan Sanyulian yang telah kasar pada orang-orang yang ia sayangi. Wu Neng sudah dapat mendeteksi keberadaan perusahaan Sanyulian, lalu Wu Neng dan Lang Jun pergi menuju ke tempat itu. Sesampai di sana Lang Jun tidak sabar menyerang perusahaan itu. Wu Neng berusaha mengalahkan para penjaga dengan serangan dari jauh dan itu berhasil. Sementara itu Cao Yue dikurung di dalam suatu ruangan, lalu ia mendengar suara orang menyanyi seperti lagu yang kakaknya sering nyanyikan. Ia berdiri dan memanggil-manggil kakaknya. Ternyata benar itu kakaknya yang juga terkurung di ruangan lainnya. Cao Yue menyuruh kakaknya untuk bertahan karena Lang Jun pasti akan menolong mereka. Lang Jun dan Wu Neng masuk melalui ventilasi. Saat Lang Jun turun ternyata beberapa penjaga sudah menghadangnya. Mereka akan menangkap Lang Jun, tetapi Lang Jun menjadi marah dan mempunyai kekuatan. Ia menghabisi mereka semua, setelah itu Wu Neng baru turun dari atas ventilasi. Lang Jun dan Wu Neng bergerak terpisah. Wu Neng ingin mencari bukti tentang kejahatan Sanyulian sementara Lang Jun akan menyelamatkan Cao Yue. Lang Jun menemukan ruangan Cao Yue ditahan, ia berusaha membuka pintu ruangan itu dan mencari di mana kuncinya berada. Tiba-tiba Paman Zong muncul, Lang Jun kaget karena Paman Zong masih hidup. Paman Zong mengatakan bahwa ia selamat karena darah dari Lang Jun yang merupakan hasil penelitian ayahnya. Tetapi beredar rekaman di komputer ruangan itu bahwa ternyata saat sebelum ruangan ayahnya berada terbakar, Paman Zong berusaha merebut semua hasil penelitian ayah Lang Jun, dan meninggalkan ayah Lang Jun di ruangan itu dan menguncinya. Hingga ayahnya mati terbakar di dalamnya. Paman Zong berusaha membela diri. Dan tiba-tiba sebuah peluru menembusnya, ternyata itu adalah anak buah Sanyulian yang perempuan. Pada saat di laboratorium Paman Zong ternyata Paman Zong tidak mati, ia justru membunuh Sanyulian. Paman Zong menyerang perempuan itu. Dan Paman Zong berubah jadi manusia serigala juga. Lang Jun yang marah berubah menjadi manusia serigala dan menyerang Paman Zong. Mereka bertarung di luar. Sementara Wu Neng masuk ke ruangan tempat Cao Yue ditahan. Wu Neng menyelamatkan serta mengeluarkan kakak Cao Yue dan Cao Yue dari ruang tahanan. Wu Neng mengajak mereka pergi, tetapi Cao Yue bersikeras untuk tinggal di sini membantu Lang Jun. Dan Cao Yue pergi membantu Lang Jun. Lang Jun terlempar dan Cao Yue muncul akan menghabisi Paman Zong, tetapi justru Paman Zong yang membuat Cao Yue terluka. Melihat itu Lang Jun menjadi marah dan berontak membalas Paman Zong. Tak lama Wu Neng muncul dan melemparkan kabel kepada Cao Yue untuk meletakkan di badan kapal. Setelah Cao Yue meletakkan kabel itu, Wu Neng menaikkan tegangan listriknya. Paman Zong yang menempel pada badan kapal itu langsung terlempar, dan sesaat Paman Zong pun meninggal. Mereka berhasil menyelamatkan percobaan membahayakan ini. Lang Jun hidup bahagia bersama Cao Yue. Dan Wu Neng sebagai peretas berhasil membongkar kebobrokan perusahaan Sanyulian dan menyelamatkan semua orang-orang yang dinyatakan hilang. Dan Wu Neng masuk menjadi peretas yang sangat terkenal karena kasus ini. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.